Bismillahirrahmanirrahim. Ayatul lahumul laylu naslakhu minhun nahara فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Wa ayatun, dan adalah satu tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka. Wa ayatun adalah satu tanda kebesaran Allah lahum bagi mereka. Al-lailu, adanya malam. Naslahu, aku memisahkan. Naslahu, aku membeset. Salakha itu seperti salakha al-jilid, mengelupaskan kulit itu. Kalau kambing kurban itu kulitnya dilepas, itu namanya salakha. Nah, selaku aku membeset, aku mengelupaskan, aku melepaskan minhu daripada malam, an-nahara, siang. Faidahum, maka tiba-tiba manusia semua muzlimun, mereka ini masuk di dalam kegelapan. Di antara tanda kebesaran Allah adalah waktu malam, di mana Allah telah melepas dari malam itu siang. Tiba-tiba mereka dalam keadaan masuk dalam kegelapan. Jadi digambarkan malam itu, malam dan siang itu seperti kulit yang dibeset, yang ditarik sedikit itu loh. Sehingga sampai terkelupas. Begitulah bumi ini. Bumi ini diselimuti oleh siang dan malam. Bumi ini diselimuti oleh siang dan malam. Dan malam itu dibeset dengan siang, siang dibeset dengan malam. Malam itu menghilangkan siang, siang itu menghilangkan malam, terus berputar. Setiap saat ini, malam yang sekarang ini juga terus dikelupas oleh siang, terus sehingga malam menjadi siang. Siang dikelupas oleh malam sehingga siang itu jadi malam. Terus begitu. Berputar tidak henti-hentinya, sudah jutaan tahun, enggak tahu berapa tahun. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Dari segi mana ini tanda-tanda kebesaran Allah? Ya dari macam-macam segi. Dari segi maslahatnya untuk manusia. Bagaimana kalau dunia ini siang terus enggak datang malam? Atau malam terus enggak datang siang? Bagaimana keadaan kita ini? Tentu akan sangat susah. Panas terus siang, enggak ada malam, bagaimana? Maka bumi ini akan kekeringan. Kita pun hidup akan sangat susah. Bagaimana kalau malam terus gelap terus?
juga kita akan sangat menderita. Di perputaran siang dan malam itu tanda-tanda keagungan Allah. Menunjukkan bahwa Allah itu sangat Rahman, sangat Rahim kepada manusia ini. Maha tahu terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia ini. Menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah yang menciptakan manusia ini juga Allah itu juga yang menciptakan alam semesta ini. Nyatanya alam semesta ini kok cocok dengan kebutuhan manusia itu kok cocok. Menunjukkan yang ngatur satu. Manusia perlu panas, ada panas. Manusia perlu dingin, ada dingin. Manusia perlu air, ada air. Manusia perlu udara, ada udara. Manusia perlu garam, ada garam. Manusia perlu makanan, ada makanan. Manusia perlu jamu, ada jamu. Menunjukkan yang menciptakan penyakit itu juga Allah. Maka Allah sudah siapkan jamunya, obatnya. Baik obat itu herbal dari alam langsung ataupun diramu oleh manusia. Jadi obat kimia itu semua adalah tanda-tanda keagungan Allah. Kalaupun obat kimia itu yang meramu manusia, kan ya otaknya manusia dari Allah juga toh. Nah. Manusia perlu laki-laki, ada laki-laki. Manusia perlu perempuan, ada perempuan. Gimana kalau laki-laki semua kira-kira? Maka habislah manusia ini dari satu kurun, nggak punya anak, mati semua. Udah selesai. Nah. Ada laki-laki, ada perempuan, akhirnya punya keturunan. Menunjukkan yang menciptakan laki-laki, yang menciptakan perempuan itu sama. Nggak ada Tuhan laki-laki, Tuhan perempuan. Tuhannya laki-laki, ya Tuhannya perempuan, ya Tuhannya alam semesta. Coba kamu renungi apa yang diperlukan manusia di dunia ini, kemudian tidak ada. Nanti kan ada semua. Apa yang diperlukan manusia kan ada semua. Manusia perlu vitamin A ada, B ada, C ada, semua ada. Perlu mineral ada. Perlu kalsium ada. Karbohidrat ada. Loh. Coba ya kan. Yang menunjukkan yang ngatur itu satu. Cuman satu hal saja yang tidak ada di dunia ini, yang padahal seluruh manusia ingin tapi nggak ada. Apa itu? Yaitu kekekalan. Semua manusia itu ingin kekal, nggak mau mati. Ingin kekal. Tapi kekal itu di dunia tidak ada. Maka Allah ngutus para nabi, para rasul. Kamu ingin kekal toh? Ada. Nah, di surga kekal. Nah, sudah diciptakan. Apa yang kamu inginkan itu sudah diciptakan. Semua manusia pengen jadi raja toh. Tapi nyatanya kan nggak mungkin toh di dunia ini jadi raja semua. Kalau jadi raja semua, rakyatnya siapa? Nah, maka para nabi memberita, kamu ingin jadi raja? Oh ada, tempatnya di surga. Nah, kamu jadi raja semua nanti. Rakyatnya siapa? Nanti Allah akan bikin rakyat di sana untuk kamu. Nggak usah pemilu. Jadi apa yang kamu inginkan, semua Allah sudah siapkan. Yang tidak ada di dunia ini, Allah siapkan di akhirat. Ini kamu renungi sehingga hidup itu tidak nelongso.
Wah, saya ini kok nasibnya begini. Lah kamu tuh mau apa toh? Mau air, air juga sudah ada. Mau udara, udara sudah ada. Mau makanan, di mana-mana makanan banyak. Nah, mau apa? Saya itu mau kekal. Oh, ada di surga. Nah, saya mau sehat terus. Oh, ada di sana. Maka orang iman ini kalau sudah mikir begini ini jadinya syukur aja hidup itu. Enggak ada yang merasa bernasib buruk itu enggak ada. Bernasib baik semuanya. Kecuali kalau maksiat baru nasib buruk itu. Nah, yang lainnya maksiat itu sebenarnya bukan nasib buruk, baik aja semua sudah. Paham tuh ikhwan? Nah, kamu renungi. Saya itu nasibnya sial, Pak. Teman-teman saya sudah jadi menteri, saya jadi mantri. Oh, kamu tidak sial. Nah, sial itu karena pikiran kamu itu pikiran negatif. Melihat sesuatu itu tidak dengan cara pandang yang benar. Kamu kalau melihat orang-orang kaya itu ya pengen jadi kaya enggak? Pengen apa enggak? Kamu jawab terus terang aja. Ingin apa tidak? Oh. Kalau kamu ingin kaya, di sini ada kaya cash, kaya kontan. Nah, tidak perlu kerja, gratis. Syaratnya kamu harus paham tapi. Apa itu? Carilah kekayaan dari gudang, namanya gudang qanaah. Ya. Nerimo. Ya. Nerimo. Ngerti nerimo? Menerima apa adanya. Kalau kamu sudah nerimo, maka kamu sudah jadi orang yang paling kaya. Karena orang kaya itu apa tak? Orang yang sudah tidak perlu apa-apa, itu namanya orang kaya. Sudah cukup semua. Nah kalau kamu sudah merasa cukup berarti sudah kaya. Selagi kamu masih merasa kurang ya belum kaya. Di dunia caranya begitu itu. Tapi kalau kamu ingin kaya dengan cara materi, ingin bendanya banyak, barangnya banyak, bisa juga caranya. Tapi kamu sabar sebentar di surga. Nah, itu kaya dengan cara materi. Tapi kalau kaya dengan cara yang lebih mudah, sekarang juga bisa. Cash, kontan. Jangan pengen apa-apa. Nah, kamu jadi kaya. Jangan pengen apa-apa. Kalau kamu dikasih baju satu, ya alhamdulillah. Baju satu juga sudah cukup. Nah, kamu ingin baju lagi? Enggak. Nah, nanti kalau baju saya dua malah repot basuhnya, Pak. Nah, satu aja. Kamu ingin rumah besar? Enggak. Rumah besar nanti repot nyapunya. Ada seorang ulama ditawari, kamu mau kuda ini kuda bagus? Enggak. Repot ngurusnya nanti saya. Yang ngurus saya Pak Kiai. Sudah, kamu tinggal nunggangi saja. Enggak. Nanti jadi pikiran katanya. Paling enak enggak punya apa-apa. Paling enak enggak punya apa-apa. Kalau orang itu bisa enak tanpa apa-apa, kan jadi kaya mendadak itu. Enggak perlu investasi di internet. Nah, enggak perlu. Kaya mendadak langsung.
Saya tidak ingin begitu, saya ingin kaya yang hartanya banyak. Oh iya, sebentar lagi di akhirat, di surga Allah. Nah. Enak apa enggak? Ini namanya agama, kebahagiaan itu begitu itu. Kebahagiaan bagi orang-orang yang cerdas. Kalau orang-orang yang bodoh, fahamnya cuma materi, oh dia akan sengsara terus. Sudah saya sering katakan, setiap orang itu kok materinya banyak, ya. Orang itu kalau materinya banyak, hartanya banyak, itu menunjukkan dia sudah mau mati. Kamu lihat orang-orang yang katanya orang kaya gitu, konglomerat gitu. Nah ini kan mesti sudah tua-tua, umur 60, umur 70 gitu. Enggak ada umur 17 tahun konglomerat, enggak ada. Ini mesti sudah tua-tua. Tadi ada tamu-tamu orang kaya-kaya, saya lihat, saya tanya, berapa umurnya Pak? 61. Oh itu kalau Hijri sudah 64 itu. 63. Ya. Pokoknya kan namanya orang kok kaya, mesti sudah mau mati. Tentara kok pangkatnya jenderal, berarti sudah mau mati. Ya. Kalau kopral itu masih panjang. Ya. Biasanya itu. Jadi dunia itu aja, bikin guyonan aja, nggak usah serius. Laibun walahwun, diguyoni ae donya. Allah, ngono gak pengen ngono ae. Lah urusan akhirat tuh yang kamu perlu serius. Dunia yang guyon ae. Allah, ngono gak pengen aku wis titik. Udah selesai masalah. Apa ya kawan? Ini teori penting ini. Ini teori ekonomi pondok namanya. Nggak perlu sarjana ekonomi, ini sudah cukup. Teori ekonomi pondok itu bagaimana? Satu kalimat aja. Gak pengen, wis titik. Wis. Selesai masalah. Gak usah tirakat, gak usah opo. Pokoknya gak pengen, wis selesai masalah. Sangger pengen, minggu ada jadi masalah. Tapi kamu jangan lupa ini teori ini pendek, ringkas, mudah. Tapi kalau kamu lupa nanti kamu jadi nyelonong gak karu-karuan. Jadi sedih, jadi susah. Pak saya ini susah Pak. Hidup saya itu pas-pasan. Ya pas kan ya enak tuh, malah lodo enggak enak. Pas itu yang enak. Coba pintu yang pas, apa pintu kegeden. Pintu kebesaran apa kekecilan kan enggak enak. Pas kan enak, pas-pasan enak pasti. Wasyamsu matahari tajri, dia berjalan li mustaqarrilaha. Di dalam tempat tetap lagi bagi matahari. Zalika yang demikian itu takdirul azizil alim. Adalah ketentuan yang maha menang dan yang maha tahu. Di matahari itu berjalan di tempat ketetapan bagi matahari. Matahari itu punya jalan-jalan, ya kadang-kadang di utara, kadang-kadang di selatan. Tiap hari pindah loh matahari itu. Matahari tiap hari pindah 360 kali tiap hari itu. Dalam setahun loh pindah-pindah. Kadang utara, selatan begitu. Makanya dalam Quran dikatakan Rabbul masyariki wa Rabbul magharib. Tuhannya timur-timur dan Tuhannya barat-barat. Tuhannya tempat-tempat terbitnya matahari, Tuhannya tempat-tempat tenggelamnya matahari. Karena tempat tenggelamnya matahari dan tempat terbitnya matahari itu berpindah-pindah.
Semua itu adalah ketentuan daripada Allah yang Maha Agung, yang Maha Menang. Siapa yang menentukan jalannya matahari begitu itu? Kamu? Pemerintah? Rakyat? Cendekiawan? Ndak. Dzalika taqdirul azizil alim. Itu adalah ketentuan yang Maha Menang, Maha Tahu. Orang itu kalau melihat keadaan alam semesta itu merasa dirinya itu betul-betul kecil. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kalau orang itu lupa, ya, maka perasaannya itu saya. Nah. Tapi kalau dia ini ingat, saya opo kamu itu. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Matahari ditentukan oleh Allah, bulan ditentukan oleh Allah. Sampai organ-organ tubuh kamu yang zahir, yang batin, sel-sel darah kamu, semua sudah ditentukan oleh Allah. Kamu itu diprogram oleh Allah. Programnya program untuk hidup kekal abadi. Alhamdulillah. Untung kamu ada dakwah ya. Kalau nggak ada dakwah mesti tidak karu-karuan ya. Gitu. Kalau pokoknya mudah terkesan. Gara-gara ada dakwah itu terus nggak terkesan, diam aja. Ya. Waktu lampu mati tadi apa yang kamu ingat? Coba saya tanya. Apa yang kamu ingat? Hah? Coba apa yang kamu ingat? Yang betul ini kamu jawab betul. Apa yang kamu ingat waktu tadi lampu mati? Hah? Kubur? Betul? Oh. Ya itu kalau ada suatu kejadian-kejadian yang di luar dugaan kita, maka apa yang dalam hati kamu itulah tanda-tanda itu. Aslinya kamu ya waktu itu, gitu loh. Kalau orang itu dalam kegelapan itu ingat akhirat, ya dia akan ingat akhirat sebab gelap itu. Kalau dia ini pencinta Nabi akan ingat bagaimana masjid Nabi 9 tahun nggak ada lampu. Bagaimana rumah-rumahnya Rasulullah itu tidak ada lampu dalam Bukhari itu. Sehingga Nabi itu kalau sholat tahajud, waktu sujud, ya karena nggak ada lampu maka perlu itu mencubit Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu karena dia menghalang-halangi tempat sujudnya. Ya. Suruh nyingkreh gitu untuk sujud itu karena nggak ada lampu. Ya. Jadi kalau pecinta Rasulullah ya nggak ada lampu ingat Rasulullah. Kalau orang itu yang dipikirkan kuburan ya mungkin akan teringat kuburan. Ya. Tapi kalau orang itu yang dipikirkan itu maksiat, ya, kalau gelap ya pikirnya mau maksiat. Na'udzubillah. Ya setiap ada kejadian yang mendadak itu kamu renungi apa yang terjadi dalam hati kamu. Nah, itu nilai kamu di situ itu. Wal qamara dan matahari qaddarnahu, aku telah menentukan matahari itu manazila tempat-tempat hatta ada sehingga kembalilah bulan itu kal urjunil qadim seperti mayang kurma yang lama. Urjun itu adalah itu apa teh? Oh, urjun itu belangkoannya kurma itu loh. Ya. Di kurma itu kalau kan ada anunya itu ya, kayak kelapa itu loh.
Kelapa yang kecil-kecil itu kan, ya, kelapa waktu yang masih kecil itu kan banyak itu gitu, dompolan-dompolan itu. Nah itu kalau sudah lama, maka dia akan melengkung begini. Seperti bulan sabit itu. Bulan sabit, dikatakan kalau orang Indonesia bulan sabit. Kalau istilah bahasa Arab, orjunil qadim. Seperti mayang kurma. Belangkoannya kurma yang sudah lama. Sehingga melengkung begitu. Ya bulan sabit itu. Jadi ini aneh itu. Bagaimana matahari, bagaimana bulan asalnya kecil, membesar, akhirnya jadi bulan purnama, tanggal 15 itu, bundar, terang benderang. Kemudian mengecil, lama-lama kayak jadi bulan sabit, kalau urjunil qadim. Nah, seperti mayang kurma yang lama. Long bulan kok digambarkan dalam ayat ini seperti mayang kurma. Apa itu mayang kurma? Apa terjemahnya di sini? Tandan. Ya? Tandan kurma. Ya tandan boleh. Tandan kurma. Tandan ini ya dompolan-dompolannya kurma itu. Jadi bulan yang di langit, di angkasa yang atas sana oleh Allah Subhanahu wa taala digambarkan seperti tandan kurma yang lama. Apa yang kamu rasakan dari tasbih ini? Bagaimana dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu bulan, ya, tandan kurma itu ya serupa saja. Serupa saja, kecil, enggak ada apa-apanya. Apa ya kan? Kalau bagi kita kan agak aneh ini. Bulan yang begitu besar disamakan dengan tandan kurma yang begitu kecil. Kan ya ora patek cocok itu. Tapi ini firman Allah. Firman Allah. Di depan Allah perkara itu kecil semua, enggak ada perkara besar. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Tidaklah matahari yang bagi pantas lagi baginya antudrikal qamar untuk menyusul bulan sehingga matahari bulan jadi satu, tidak pantas, maksudnya tidak mungkin, tidak bisa gitu loh, tidak bisa. Allah sudah atur bulan waktu malam, matahari waktu siang. Walalailu, dan tidaklah pantas bagi malam sabiqun nahar, walalailu, dan tidak pula malam sabiqun nahar adalah bisa mendahului siang. Malam itu ada waktunya yang tertentu, siang ada waktunya yang tertentu, sudah diatur oleh Allah demikian rupa. Kalau kamu ingin tahu bagaimana aturan-aturan Allah, berapa jam malam itu, berapa jam siang itu, bagaimana perputaran bulan, perputaran siang, kamu tanya Masud itu. Lajnah Falakiyah Al-Fatah. Jangan tanya saya, ya, itu sudah ada ahlinya. Bagian ngitung-ngitung itu. Semua sudah ada aturannya, maksudnya begitu. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari bulan itu bisa dihitung. Dan memang betul-betul bisa dihitung. Tadi bisa matahari bulan bisa dihitung. Bukan berarti kalau Ramadan, kalau Syawal cukup dengan hitungan, enggak. Masalah Ramadan, Syawal itu sudah ada aturannya dalam fikih.
Itu bukan masalah hitungan, melihat tanggal atau tidak. Kalau melihat tanggal ya puasa, kalau tidak melihat tanggal ya jangan puasa. Walaupun hitungannya sudah bisa melihat, tapi nyatanya nggak ada yang lihat ya nggak usah. Di urusan ibadah lain dengan urusan hitungan. Katanya sebagian orang, nah, kamu kalau Ramadan, Syawal harus ru'ya, harus suruh lihat bulan. Nggak boleh pakai hitungan, kamu orang-orang pondok ini. Tapi kalau jadwal waktu subuh, zuhur, kok pakai hitungan? Nah, lihat jadwal di apakah tanggalan, ya sudah ini waktu zuhur, ini waktu asar. Kok kamu nggak lihat bulan, nggak lihat matahari? Oh, ini namanya nggak konsekuen itu. Kalau urusan sholat boleh pakai hitungan, kalau urusan tanggal nggak boleh pakai hitungan. Ini namanya itu, nggak disiplin namanya katanya mereka. Oh beda tuh Pak, beda. Karena kalau bulan itu waktunya tertentu, nggak ada tambah, nggak ada kurang. Lah kalau waktu sholat itu panjang, subuh mulai terbit fajar sampai terbit matahari waktunya panjang. Isya waktunya panjang. Maka pakai jadwal sih nggak apa-apa, karena waktunya panjang. Tapi kalau bulan itu waktunya itu ngepas, mudayyak. Waktunya pas. Maka nggak boleh hanya sekedar pakai hitungan. Dan sebetulnya itu jadwal-jadwal sholat itu juga bukan patokan yang sebenarnya. Patokannya kita suruh melihat matahari, tapi karena waktunya itu panjang sholat itu, kita itu melihat jadwal itu adalah untuk memperkirakan yang sudah dihitung. Ngitung tanggal juga boleh, tetapi untuk menentukan waktu puasa harus melihat. Itu menurut jumhurul ulama. Kalau hanya dengan hitungan saja, itu nggak ada dalilnya, nggak ada. Dalam kitabnya nggak ada, dalam hadis nggak ada, dalam kitab fikih yang nggak ada. Pokoknya harus lihat. Tapi yang lihat bukan harus semua, satu orang sudah cukup. Wa kullun fi falaki yasbahun. Wa kullun semuanya matahari bulan fi falakin di dalam falak. Di dalam perputaran, tempat perputarannya yasbahun, mereka pada berenang. Di matahari, bulan itu pada berenang. Berenang di mana? Berenang di angkasa. Jadi angkasa itu digambarkan seperti lautan. Matahari, bulan itu berenang di sana. Masya Allah. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan berenangnya itu di dalam tempat-tempat perputaran yang sudah tertentu. Dan itu sudah berjalan begitu berjuta-juta tahun. Masya Allah. Kok enggak melosok ke bawah atau mental ke atas, pancet aja begitu. Sedangkan besarnya matahari itu beratus-ratus kali besarnya bumi ini. Ngeleyang di angkasa itu. Terbang. Enggak ada mesinnya. Enggak ada sopirnya. Berjalan dengan kun fayakun. Apakah ini tidak merupakan tanda keagungan Allah? Dan ini yang beterbangan, yang pada renang itu bukan hanya matahari dan bulan saja. Seluruh benda-benda di langit, planet-planet semuanya begitu keadaannya.
Wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Wa ayatul adalah satu tanda keagungan Allah lahum bagi mereka. Anna bahwasanya aku hamalna, aku telah menumpangkan dzurriyyatahum. Dzurriyyatahum, dzurriyah mereka. Dzurriyah di sini maksudnya adalah apa itu? Mbah-mbah mereka, maksudnya dzurriyah di sini ini. Dzurriyyatahum, nenek moyang mereka. Fil fulki, di dalam kapal al-mashhuni yang dipenuhi. Itu maksudnya Nabi Nuh. Di antara tanda kebesaran Allah adalah aku tumpangkan nenek moyang mereka di dalam kapal yang dipenuhi, yaitu kapalnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Ini tanda keagungan Allah itu. Kalau mbah-mbah kamu dulu tidak ditumpangkan di kapalnya Nabi Nuh itu, kamu nggak akan lahir di dunia ini. Nah, dunia semua ditenggelamkan oleh Allah. Terus mbah-mbah kamu itu siapa maksudnya? Ya Nabi Nuh itu. Karena Nabi Nuh itu bersama 40 orang di kapal itu enggak ada yang punya anak kecuali Nabi Nuh sendiri. Jadi mbah-mbah kamu maksudnya Nabi Nuh itu. Jadi kita ini harus bersyukur bisa lahir ke dunia ini, barokahnya mbah-mbah kita diselamatkan oleh Allah dalam kapal yang dipenuhi itu. Wa khalaqna lahum min mithlihi ma yargabun. Wa khalaqna, aku telah ciptakan lahum untuk manusia min mithli, dari seperti kapal itu, ma yargabun, perkara yang mereka tumpangi. Dan aku telah ciptakan untuk manusia min mithli, dari seumpama kapal. Kendaraan yang seperti kapal. Bukan kapal itu berarti seperti kapal, bukan kapal. Kendaraan yang mereka tumpangi. Nah, kapal itu ada kapal laut. Nah, itu sudah ma'ruf, sudah dikenal sejak zaman Nabi Nuh itu. Tapi mimisli ini sekarang ini kapal udara, bukan kapal laut. Kapal udara. Terus tambah lagi kapal angkasa luar. Nah, namanya satelit. Itu juga termasuk tunggangan yang seperti kapal. Ini kalau kapal itu melayang-layang. Nah, kalau kapal itu berjalan di lautan, kalau motor mabur berjalan di angkasa. Lautan angkasa. Ini perkara yang ajib, yang perlu kita merenungi dari ayat-ayat Quran ini. Sebelum ada pada zaman dulu itu kapal terbang, Allah sudah mengatakan, aku ciptakan untuk mereka perkara yang seperti kapal. Apa yang seperti kapal? Kalau mufasir zaman dulu, perkara yang seperti kapal itu adalah unta. Karena untuk bisa mengarungi lautan padang pasir. Tapi menurut saya ya enggak cocok tuh kalau unta. Unta punya kaki lah, kapal enggak punya kaki kok. Ya. Masa itu seperti kapal? Ya enggak toh. Walaupun orang Arab sering mengatakan bahwa unta itu adalah kapal padang pasir. Iya, tapi itu sebenarnya tidak cocok betul enggak. Yang cocok betul itu ya motor mabur itu. Ya. Pesawat terbang itu yang seperti kapal. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun dikatakan kapal udara. Ya. Wa inna sya'nughriqhum fala sarikha lahum.
wala hum yunqadun. Inna sya' bila aku menghendaki nughriqhum. Ini wa khalaqna kan aku telah ciptakan ya. Berarti maknanya zaman Nabi sudah ada gitu. Oh. Fi'il madhi itu bukan mesti menunjukkan madhi. Fi'il madhi itu bisa saja menunjukkan yang akan datang tapi yang mesti gitu. Yang mesti datang itu bisa dikatakan dengan fi'il madhi. Wa inna sya'bila aku menghendaki nughriqum maka aku akan tenggelamkan mereka. Fala sarikha maka tidak ada yang menolong lahum bagi mereka. Walahum dan tidak pula mereka yungqadun bisa diselamatkan. Illa rahmatan kecuali rahmat minna dari kami. Wa mata'an dan kenikmatan ila hinin sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi walaupun Allah telah ciptakan kapal, baik kapal udara, kapal laut, kapal luar itu semua yang serupa dengan kapal. Tapi bila Allah menghendaki mau tenggelamkan, ya tenggelam. Kalau Allah menghendaki jatuh, ya jatuh. Maknanya apapun yang kamu buat, manusia, semua itu kamu harus yakini, harus kamu pahami, kamu tidak akan bisa keluar daripada kekuasaanku. Seperti beberapa bulan yang lalu, maka orang Indonesia itu mau beli pesawat dari Rusia, pesawat Sukhoi. Ya. Maka dicoba di Jakarta sana. Itu pilotnya dari Rusia sana bilang, ini pesawat kami ini canggih betul. Kalau ada gunung dia bisa belok sendiri. Nah, nggak usah dibelokkan, nggak usah. Ini otomatis. Dia sudah ada sistemnya, ada alatnya. Nanti kalau ada gunung di depannya, maka akan komputernya itu kan berbunyi, gunung, terus menggok sendiri. Nggak usah dibengkokkan. Itu katanya pilot dari Rusia. Maka orang Indonesia senang. Nah, ini pesawat canggih ini. Keselamatannya terjamin betul. Maka 100 orang uji coba di Jakarta sana. Naik, betul. Ada gunung di depannya namanya Gunung Salak. Nah, langsung komputer bunyi. Gunung. Tapi nggak mau belok. Brus, ambruk di situ, mati sak pilotnya, sak penumpangnya mati semua. Ya, sekarang bagaimana? Ya. Maulana Umar tuh sering cerita. Manusia ini kalau sudah membuat sesuatu, perasaannya sudah menguasai keadaan. Padahal tidak. Allah SWT masih membiarkan dia begitu, tapi bukan menguasai keadaan. Maka di New York itu dibikin pembangkit tenaga listrik nuklir. Maka diumumkan oleh wali kota New York itu, sekarang sudah tidak ada gelap lagi di New York. Siang dan malam sama saja. Nggak ada gelap lagi. Baru diumumkan begitu, langsung listriknya 3 hari puweteng semua. Diperbaiki nggak bisa-bisa. Begitu. Ini baru saja itu di New York juga ini, baru dalam bulan ini. Amerika ini sudah hebat, sudah mau menguasai dunia, menguasai mana-mana. Ya. Tahu-tahu ada badai di sana. Rumah-rumah pada ambruk, orang-orang beribu-ribu pada ngungsi, ya. Pada mati. Tapi nggak berani ngumumkan, orang Amerika itu malu. Karena orang-orang Islam di mana-mana pada syukuran, kapokmu kapan gitu. Nah, akhirnya malu nggak diumumkan. Pokoknya banyak kerugian. Berapa yang mati? Ya, sedikit yang mati. Tapi semua akan mati, katanya begitu. Ya.
katanya orang Amerika itu. Dan terus orang-orang Islam banyak yang syukuran karena mereka itu marah sama orang Amerika jahat katanya begitu. Tapi orang Saudi ketakutan nih kalau orang Islam pada syukuran nanti kalau orang Amerika marah bagaimana? Maka orang Saudi mengumumkan, nggak usah disyukur nih, ben wae. Gitu. Jangan kita syukuran, biar saja. Ya. Katanya orang Saudi, karena orang Saudi itu takut sama orang Amerika itu. Ya. Inilah berita dunia. Ya. Bodoh mumet mulai dewe. Ya. Bagi kita, Amerika ambruk, Amerika berdiri tidak penting. Ya. Karena semua itu adalah Allah SWT yang mendirikan, Allah SWT yang hancurkan. Mudah saja bagi Allah. Apalagi Amerika, jagat ini kalau sudah Allah ambrukkan ya ambruk. Jadi gak akan masalah, bukan masalah itu. Yang pantas gembira kalau kita bisa taat pada Allah, mati dalam Islam dan iman itulah gembira. Ya. Subhanallah.